Hai teman-teman, saya akan ngebahas masalah uang saku anak yang pasti dialami oleh para orang tua. Biasanya sejak anak-anak kita masuk sekolah, sejak itulah kita mulai mengenalkan apa itu uang. Anak-anak di usia sebelum sekolah dasar belum mengenal fungsi uang. Sampai mereka sekolah dasar, baru mereka mengenal uang, tapi belum jelas kegunaannya. Seiring waktu, anak-anak kelas 1 sekolah dasar mulai mengenal adanya kantin di sekolah yang menjual makanan dan minuman. Hal-hal seperti ini menarik perhatian anak-anak. Barulah mereka berpikir perlunya uang untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Inilah waktunya para orang tua dengan bijak mengenalkan apa itu konsep uang. Dikarenakan anak-anak juga sudah mulai bisa berhitung. Kadangkala tantangannya adalah ada tipe orang tua yang saking sayangnya sama anak, mereka selalu menuruti semua kemauan anak. Padahal bisa jadi yang diinginkan anak belum tentu baik untuk anak tersebut. Mungkin karena sebagian para orang tua merasa sangat mapan sehingga menyampingkan edukasi mengenai uang. Karena mereka beranggapan bentuk rasa sayang kepada anak adalah ketika kita mampu membuat anak kita tampak lebih wah dibandingkan teman-temannya. Padahal ini adalah momen yang tepat ketika kita mulai mengedukasi dengan bijak konsep uang dan baik buruknya dalam mengatur uang. Anak-anak kita diperkenalkan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan mereka. Beri pemahaman juga bahwa kebutuhan anak di tingkat SD, SMP, dan SMA itu berbeda. Itulah mengapa jumlah uang jajannya pun berbeda. Para orang tua mulai mencatat kebutuhan anak-anaknya setiap bulan. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya terkait dengan pelajaran di sekolah. Ada baiknya catatan ini diperlihatkan kepada anak sehingga memberi nilai edukasi. Segala pengeluaran yang kita habiskan harus ada penjelasannya sehingga anak mendapatkan pengertian bahwa segala sesuatu harus ada perencanaannya dan pencatatannya. Setelah melakukan perencanaan dan pencatatan, ajaklah anak-anak kita untuk berdiskusi mengenai kebutuhan mereka dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Beri juga pemahaman bahwa anak tersebut bukan satu-satunya anggota keluarga yang masih membutuhkan biaya sekolah. Masih ada kakak atau adik yang masih membutuhkan biaya sekolah juga. Pada diskusi kali ini, orang tua sudah mulai bisa mengajarkan tentang pos-pos keuangan. Misalnya, pos-pos membeli jajanan di kantin, biaya transport, menabung, mengizinkan anak untuk jajan di kantin, untuk mengajarkan mengelola uang jajan mereka dihabiskan atau ditabung. Dalam hal menabung, sebaiknya para orang tua juga mulai mencontohkan untuk menabung, sehingga anak mendapatkan teladan menabung dari orang tua mereka. Selanjutnya, ada pengenalan terhadap dana sosial. Ini berguna untuk membangun rasa empati anak terhadap keadaan orang lain yang membutuhkan uang, yang mana orang lain keadaannya tidak seberuntung anak-anak kita. Untuk penggunaan dana pulsa atau kuota, bisa kita kasih pengertian bahwa sebaiknya
penggunaan internet dimanfaatkan untuk keperluan pelajaran di sekolah. Ajarkan anak-anak untuk membuat daftar keinginan dan biasakan menabung untuk keinginan tersebut. Jika anak-anak sudah semakin besar, tawarkan untuk memberi jatah uang saku mingguan. Biarkan anak-anak mengatur uang sakunya selama 1 minggu. Jelaskan bahwa anak kita harus bisa berhemat dan bertanggung jawab atas keuangannya. Jelaskan juga, jika uang saku habis sebelum waktunya, maka kita sebagai orang tua tidak akan menambah uang saku tersebut. Jadi, pandai-pandai mengelolanya. Demikianlah, teman-teman, bahasan saya kali ini mengenai uang saku anak. Semoga bermanfaat.